Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa himdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua DKM Masjid At-Taqwa Kota Bumi 2, Akhina Fillah Ustaz Haji Iman Basuki, juga Akhina Fillah Ustaz Nanang, Akhina Fillah Ustaz Haji Bidoyo. Kita doakan mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga bisa istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada YouTuber Bapak Sarijo yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada hadirin yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keutamaan banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keutamaan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakkan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insya Allah mendapatkan pahala yang besar karena wajib. Apalagi alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab, yang mana sekurang-kurangnya amal ibadah kita dibalas 70 kali lipat. Jadi ngaji sekali seperti 70 kali. Nah, itu kalau dikalikan per minggu hampir 2 tahun. Tapi jangan gara-gara gitu sekali doang ngajinya. Hadirin rahimakumullah. Baiklah, mari kita kembali kaji kitab yang pertama, hadis. Yang punya dan bawa dibuka halaman 17 ya. Pastinya di baris yang pertama. Bahkan qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatuh fid-dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu bab ar-rabi'u yang keempat. Torin yang ya, karena jadi sifat. Fi fadilatis sholati. Nah itu karena jadi khobar ya, itu menerangkan fadilah membaca sholawat
ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam itu kalau diartikan sholat, semoga merahmati Allah alaihi atas Nabi wasallam dan juga menyelamatkan. Jadi di bab pertama kitab matan Tangkil Kaul ini menjelaskan tentang keutamaan selawat, khususnya membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perlu diketahui apa itu selawat. Selawat itu kalau dari Allah rahmat, artinya kasih sayang. Kalau dari malaikat istighfar, artinya permohonan ampun. Sedangkan kalau kita dari orang-orang beriman itu adalah doa. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 56, bagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang terjemahnya, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi SAW. Makanya, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dengan ucapan, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Di situ komplit ya semua. Ada Allah, ada malaikat, bahkan orang beriman. Cuma tadi, kalau dari Allah mah rahmat atau kasih sayang, kalau dari malaikat mah istighfar, permohonan ampun. Nah kalau dari orang yang beriman khususnya kita adalah doa. Gitu. Nah kalau seandainya ada pertanyaan, ngapain mesti ngadoain Nabi? Nabi mau udah sempurna. Kalau mau doa mah kita aja, buat kita. Itu di dalam kitab Kasifatu saja Sa'ara Sabir yang dijelaskan. Justru karena kesempurnaannya Nabi, ketika kita bersalawat itu harapannya dapat luberannya. Ya pendekatannya atau logikanya gini, ketika ada sebuah tong yang sudah penuh berisi air umpamanya. Nah ketika ditambahkan otomatis luber, maka yang luberin itu pasti mengenai yang menambahkan. Itulah tujuannya ya. Cuma di dalam selawat sebagaimana di situ juga harus dilengkapi dengan salam serta kepada keluarga supaya enggak buntung istilahnya ya. Makanya yang lengkap mah seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa salam, ataupun Allahumma sholli wa salim gitu ya, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi gitu. Dan sebagian daripada sahabat nih pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah memberikan balasan 10 rahmat bagi orang yang bersalawat walaupun 1 kali. Nah ini apakah bagi orang yang asal bersalawat aja, apa memang harus hadir hati gitu ya, harus dengan penghayatan begitu. Nah ini dijawab oleh Rasulullah SAW, tidak, justru walaupun orang itu
tidak hadir hati, tidak dengan penghayatan, itu tetap setiap kali bersolawat dibalas 10 rahmat. Gitu ya. Bahkan bukan itu aja. Gitu ya. Dan masih banyak lagi. Nah, sekarang bagaimana? Kalau hadir hati, itu luar biasa. Bisa diberikan pahala seperti gunung, bahkan malaikat mendoakan serta beristighfar gitu ya. Nah itu makanya jangan malas untuk bersolat karena luar biasa. Nah baru kita masuk kepada hadis-hadis tentang keutamaan bersolawat. Sebagaimana setiap bab ini pasti ada 10 hadis ya. Jadi kalau semuanya ada 40 bab di dalam kitab Matan Tangkil Qaul ini, kalau setiap babnya itu ada 10 hadis, berarti 10 kali 40, 400 hadis. Nah ini kalau memang udah ngaji, paham, bisa ngomong, insya Allah ya, buat ceramah-ceramah mah. Iya. Qala bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholat, siapa orang yang membaca salawat alaya kepadaku wahidatan, satu kali, sallallahu, maka Allah memberi rahmat. Tuh, memberi rahmat ya, salawat dari Allah, kasih sayang. Nah, sebenarnya kalau mau dipisahkan tuh sholat semoga memberi rahmat Allah gitu ya. Tapi karena artinya di situ sudah digabung, makanya baca juga digabung nih. Alaihi, kepadanya, pastinya Nabi kita ya, asyron, 10 rahmat. Jadi di antara keutamaan membaca sholawat ya, siapa aja laki ataupun perempuan yang membaca sholawat nih satu kali, itu baik hadir hati maupun tidak, dengan penghayatan maupun tidak, itu sudah dibalas oleh Allah 10 rahmat atau kasih sayang. Apalagi lebih mah ya. Bahkan di dalam sarahnya, yakni kitab Tangkil Qaul, ini hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, di dalam Sahih Muslim, di mana sahabat Abdullah itu telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang terjemahannya langsung ya, siapa orang yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali, sama lama tadi gitu ya. Cuma kalau ini mah redaksinya di kitab Sahih Muslim. Nah kalau tadi mah tuh riwayat dari Abi Hurairah, kalau ini dari Umar bin As, sama aja ya. Kemudian waqala, dan bersabda an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla, barang siapa yang membaca sholawat, sampai situ tuh ya,
Makanya kalau nggak dicoret, ntar lapat di mana, hati di mana. Alaya kepadaku alfa marrotin 1000 kali. Lam yamut, maka ia tidak akan mati hatta yubasyaro. Sebenarnya masalahnya yubasyiru bil mudhari, basyaro yubasyiru sulasi masjid warna pertama. Tapi karena dimajulkan jadi yubasyaru. Tapi karena ada hatta jadi yubasyaru, dibasyaro gitu ya. Itu nahu bagiannya gitu. Hatta yubasyaro, sehingga diberi kabar gembira. Tuh, lapat di mana, arti di mana ya? Lahu baginya bil jannati, dengan surga. Subhanallah ya. Jadi selanjutnya keuntungan bersolawat, membaca salawat kepada Nabi ya, bahwa siapa aja baik laki maupun perempuan yang membaca salawat kepada aku, kata Nabi ya, 1000 kali. Kapan aja teman sempatnya, apalagi kalau setiap hari ya. Seandainya seumur hidup sekali sampai 1000 kali. Nah, maka orang tersebut tidak akan wafat ya, tidak akan dia meninggal dulu kecuali sudah diberi kabar gembira sorga. Kalau kayaknya mau udah diliatin. Iya. Makanya kalau sudah diliatin sorga, rasa sakit mati itu udah gak kerasa. Jadi orang walaupun susah bahkan sakit, kalau udah ada gambaran bakal bahagia, rela ya, senang, bahagia. Makanya benar tadi, kalau matinya juga yang begitu mah senyum. Ya sobat. Alhamdulillah wasalah Ustaz Nurdin. Ya, jadi luar biasa. Walaupun rasa sakaratul maut katanya ini ya, yang dialami oleh Nabi Idris itu seperti 300 tebasan pedang, bahkan seperti disayat hidup-hidup. Tapi karena kalau udah diberi kabar gembira, sudah diperlihatkan, sudah digambarkan surga, nggak kerasa lagi. Yang ada senyum makanya. Makanya banyakin salawat ya, insya Allah. Iya. Nah kemudian waqala, dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enaknya ya kalau ngaji hadis mau baca salawat mulu. Walaupun nggak disuruh ya. Itu untungnya kalau ngaji hadis kita tanpa disadari ya salawat terus gitu. Sebab kan kalau kita nggak dengar nanti nggak baca salawat kan, itu orang paling pelit ya. Ya kita bahkan orang pelit aja nggak suka sama orang pelit. Nah ternyata ada orang yang paling pelit. Adalah ketika didengar ataupun dibacakan ya nama Nabi nggak bersalawat. Makanya ingat sendirinya kita kalau ngaji hadis itu bersalawat ya. Man sholat, barang siapa yang membaca salawat alaiya kepadaku, sholatan dengan salawat, wahidatan yang 1 kali, sholat maka Allah memberi, sholawat ya sambungin ya, karena artinya disambungin juga. Sallallahu maka Allah memberi rahmat. Tadi kalau dipisah sama sholat maka memberi rahmat Allah gitu ya.
alaihi kepadanya, biha dengan sekali salawat, asyran 10 rahmat. Wa man sholla, dan barang siapa yang membaca salawat alayya kepadaku, asyran 10 kali, sallallahu, maka Allah memberi rahmat alaihi kepadanya, biha dengan 10 salawat, mi'atan 100 rahmat. Wa man sholla, dan barang siapa yang membaca salawat alayya kepadaku, mi'atan 100 kali, sallallahu, maka Allah memberi rahmat alaihi kepadanya, biha dengan sebab 100 kali itu, alfan 1000 rahmat. Wa man sholla, dan barang siapa yang membaca salawat alayya kepadaku, alfan 1000 kali, lam tamassahu, maka tidak akan menyentuh. Wah, ini antaran mah ininya dulu ya, kepadanya dulu tuh, baru anaru apin raka. Makanya karena artinya ini sudah gitu, dia sambungin aja, lam tamassahu naru gitu ya. Maka tidak akan menyentuh api neraka kepadanya. Ya, kudunya mah tuh kepadanya dulu ya. Jadi lam tamassahu, maka tidak menyentuh kepadanya anaru, api neraka gitu. Jadi selanjutnya di antara keutamaan bersolawat adalah, ya, siapa aja, biasa laki-laki maupun perempuan, yang membaca sholawat kepada Nabi berapa kali? 1 kali tadi sama ya, balasannya 10 kali rahmat. Dan siapa yang membacanya 10 kali, berarti balasannya 100 rahmat. Ya, tinggal dikali 10 aja. Makanya ketika baca sholawatnya sampai 100, itu dibalasnya berapa? 1000 rahmat. Nah, kalau umpamanya 1000 mah, atau kalau dikali 10 mah berapa? 1 juta ya. 1 juta dikasih 1000 mas, dikali 1000 lah, ya, oh ya benar ya, ya gitu ya. Nah, ternyata di sini kalau membacanya selawat sampai 1000, itu insyaallah dia nggak bakal disentuh oleh api neraka, khusus neraka jahanam. Nah, dalam riwayat lain dia itu nggak bakal disiksa di neraka. Jadi bisa jadi nggak masuk neraka. Iya, bisa jadi masuk neraka juga, tapi nggak disiksa. Ya istilahnya api juga ngerak, ngapain? Biasa itu mah, pengen tahu aja. Ya, gitu. Gitu ya. Nah, bahkan di dalam sarahnya nih, ya ini kitab Tangkil Kaulnya ya. Sama lah tadi, kalau baca sholawat 1 kali mendapatkan 10 rahmat. Kalau membaca sholawatnya 10 kali 100 rahmat. Nah, tapi ketika dia membaca sholawatnya 10 ya, di sini bukannya 10 rahmat sini mah, tapi dicatat oleh Allah dia bebas daripada sifat munafik dan bebas dari neraka, juga ditempatkan di hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid. Jadi kalau tadi mah kan redaksinya kalau 10 100 ya, begitu. Nah, kalau umpamanya 100 berarti 1000. Nah, di sini mah
ketika dia bersolawatnya 100, itu 3 keuntungan. 1, dibebaskan daripada sifat munafik. Yang lain munafik kan tahu sendiri ya. Itu di dalam Al-Quran juga penjelas. Innal munafikina pindarki asfali minan nar ya. Orang munafik pun di neraka juga bakal jadi kelaknya lah. Gitu. Nah yang kedua, dia bakal bebas dari neraka. Tadi itu sama ya. Alhamdulillah. Yang namanya neraka tahu sendiri kan. Sekurang-kurangnya orang di neraka itu yang bersandalkan dari api. Itu yang pakai kaki. Kepala yang mendidih. Nah itu paling ringan. Dia menganggap itu paling berat. Padahal sekali lagi itu paling ringan. Dan yang paling utama nih yang ketiganya adalah luar biasa. Di hari kiamat nanti tepatnya di akhirat ya. Itu dikumpulkannya bersama orang-orang yang mati syahid. Sedangkan orang mati syahid mah kenikmatannya luar biasa. Sampai-sampai dia pengen dihidupin bukan untuk senang-senang. Tapi pengen mati syahid lagi bahkan lebih sadis. Sebab orang yang mati syahid itu khususnya syahid dunia akhirat ya. Makin sadis kelihatannya makin nikmat. Dan yang populer kan keuntungan bagi orang yang mati syahid adalah itu sudah dinanti sekurang-kurangnya oleh 70 bidadari. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Oke. Cukup untuk kajian hadisnya selanjutnya kita bikinnya yakni Fathul Qorib. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.